beserta seluruh pimpinan, staf, dokter, serta perawat yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya hormati pula para pasien yang sedang berbaring dan penunggu pasien. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tidak terasa hari ini hari Selasa, betul ya? Hari Kamis, ya. Memang sengaja saya salahkan biar tahu siapa yang tidur dengan siapa yang tidak. Hari Kamis tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, berarti 2 hari lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini setiap tahun selalu kita peringati sebagai PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dan selalu tanggal merah. Biasanya kalau tanggal merah itu senang ya karena libur. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita merenungkan nilai-nilai Isra Mi'raj itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk Isra Mi'raj ini dari 2 kata, yaitu Isra dari bahasa Arab Asra yusri isra'an, artinya memperjalankan seseorang di waktu malam. Sementara Mi'raj itu artinya adalah tangga menuju naik ke atas. Nah, Isra Mi'raj, kalau kita lihat dari simbol Isra dan simbol Mi'raj, yang pertama adalah perjalanan mendatar, dan yang kedua adalah perjalanan naik ke atas. Dalam kehidupan ini, prinsip utamanya adalah majulah ke depan, jangan mundur ke belakang. Bahasa Inggrisnya onward, no retreat. Kalau bahasa perangnya maju tak gentar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Nah, kalau orang itu mengikuti perkembangan, maka setiap orang itu pasti mengalami tumbuh kembang. Dia bertumbuh dan berkembang. Ada falsafah Jawa yang itu disingkat menjadi Mowolu. Kalau yang kita tahu kan Molimo, betul ya? Apa saja Molimo itu? Madep, mantep, mangan, melu, morotuo. Kalau yang Mowolu itu metu, maguru, makaryo, manten, mana, mantu, mutu, mati. Tolong dihafalkan karena ini akan keluar dalam ujian. Pertama, metu. Metu itu lahir. Dalam proses kelahiran, orang itu harus mengikuti, walaupun kadang ada perjuangan dan ada pengorbanan. Ada bayi yang lahir, tapi juga ada orang yang akan meninggal. Bisa saja ibunya yang melahirkan itu meninggal untuk mengorbankan dirinya
bayi yang dilahirkan. Tapi itu nilai perjuangan. Orang kalau lahir butuh perjuangan, maka bayi pun itu sebenarnya ikut berjuang untuk bisa keluar dari rahim secara insting. Yang kedua adalah pertumbuhan manusia itu melewati proses setelah dia besar, maka dia maguru. Maguru itu apa? Tolabul ilmi, belajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu tolabul ilmi yang formal. Tapi tetap belajar terus, maguru. Habis sudah dapat ilmu, maka dia harus tempuh berikutnya perjalanan mendatar, yaitu makaryo. Betul? Nah, bekerja untuk dirinya, mencukupi kehidupan. Lebih-lebih lagi kalau sudah nanti untuk berumah tangga adalah mencari nafkah. Makanya habis makaryo itu namanya manten. Nah, senang ini kalau sudah manten ini senang. Tapi ada yang tadi saya sebutkan akan terjadi molimo. Apa itu? Yo mangan melu morotuwo, itu karena tidak melalui proses makaryo dulu. Tidak bisa dibalik, manten baru makaryo, nanti pasti bermasalah. Makanya makaryo dulu baru manten. Apalagi belum manten sudah manat, itu namanya LKMD, lamaran kali. Tuh, pokoknya tim. Nah, itulah maka habis manten kemudian manat, habis manat baru apa tadi? Mantu. Maka status kita akan naik menjadi mertua. Habis itu apa? Habis mantu ya mutu. Kita akan punya cucu. Ketika punya cucu berarti status kita di update lagi menjadi seorang kakek atau nenek. Itu perjalanan hidup yang tidak bisa kita undurkan. Status itu harus kita terima. Nah, maka dari itu habis mutu maka mati. Ya, kalau begitu diri kita menjadi punya 5 status dalam konteks Isra Mi'raj itu. Pertama sebagai pribadi, maka berarti kita pahala dan dosa kita pikul sendiri. Yang kedua jadi suami, kalau perempuan jadi istri. Yang ketiga jadi orang tua, ayah atau ibu. Yang keempat jadi bapak ibu mertua. Maka jangan sampai terjadi setelah jadi mertua kita ada bunga namanya lidah mertua. Gimana bentuknya? Nah, tinggi-tinggi dan lancip-lancip. Apakah memang lidahnya mertua itu begitu? Waktu kita jadi orang tua dengan anak kita damai-damai saja. Tapi begitu kita punya menantu, bisa saja kita ini jadi bermusuhan antara ibu mertua dengan mantu perempuan. Nah, setelah itu kita jadi kakek dan nenek. Maka 5-5-nya jadilah orang yang selalu berkembang, maju, menjadi baik dan jangan mundur. Dan Mi'raj itu adalah naik peringkatnya, kualitasnya menjadi lebih tinggi. Kalau jadi pribadi yang saleh, maka jadilah pula istri yang solehah dan suami yang soleh. Begitu naik kita menjadi seorang ayah dan ibu, jadilah orang tua yang menjadi uswatun hasanah. Ketika kita menjadi bapak ibu mertua, didiklah menantu kita seperti mendidik anak kita sendiri. Ketika menjadi kakek dan nenek,
jangan manjakan cucu-cucu kita yang menjadikan bumerang bagi kita semua. Nah, ketika kita sudah menjadi 5 status, 5-5-nya baik, maka itulah nanti kita Mi'raj Sidratul Muntaha. Di batas yang paling akhir kita akan menjadi orang yang berpulangnya nanti kepada Allah husnul khotimah dengan sholat yang kita lakukan. Sholat itulah mendidik kita semua menjadi pribadi yang soleh, menjadi suami istri yang soleh dan solihah, menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi anak yang birrul walidain, dan ketika jadi bapak ibu mertua juga sama seperti itu, dan menjadi kakek nenek yang bisa memberikan contoh kepada cucu-cucunya semua. Semoga dengan sholat ini, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah menjadikan anak tangga menuju orang mukmin yang sempurna. Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani nilai-nilai Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjalanlah maju ke depan dan naiklah menuju tingkatan yang lebih tinggi. Walafu minkum. Wassalamualaikum